yang susah. Bayangkan, ojeknya aja harus bayar loh ke sini. Mau laporan bagaimana? Kalau memang ada bukti laporin lah. Mau laporan bagaimana? Ongkosnya ke bolak-balik. Kasih ketemu lah mereka. Hei, lu diem. Kirim surat. Kan gue bilang, gue udah diem. Kasih ketemu mereka supaya selesai gitu loh. Masa seperti ini? Kali ini dimasukin orang tiba-tiba. Bukan masalah kalau kalian yang dirampok seperti ini, kalian mungkin. Hei, udah diam. Udah masuk. Buktinya udah lengkap. Itu yang tengah sana. Amankan dulu temannya baru kami. Harusnya kalian memahami orang yang susah. Bayangkan, ojeknya aja harus bayar loh ke sini. Mau laporan bagaimana? Kalau memang ada bukti laporin lah. Mau laporan bagaimana? Ongkosnya ke bolak-balik laporin itu bagaimana? Mau nggak diongkosi mereka semuanya Ini untuk negara melapor? hukum ya, negara hukum. Negara hukum justru itu kita baik-baik. Di dalam hukum itu ya bisa proaktif dulu untuk ya jangan sampai terlalu merembes gitu, terlalu jauh gitu. Ya proaktif dulu semuanya lah, secara baik-baik gitu. Baliklah tenang. Udah biar surat. Kalau memang ini ya udah laporin. Buat apa? Petugas juga tolong petugas, tolong fasilitasi masyarakat. Jangan hanya menonton. Titik. Kami ini sudah siap semua nih. Mau ditangkap juga supaya jelas di meja persidangan silakan. Petugas tolong difasilitasi. Masa kasihan mereka hujan-hujanan loh. Tolonglah petugas. Pak polisi yang terhormat. Anda sudah di sini sebagai pelayan masyarakat. Tolong pengayom pelayan. Fasilitasi untuk pertemuan gitu loh. Jangan cuma menonton. Ini uang besar di sini, bisa saja amplopnya tebal sampai kebal. Kan begitu. Jangan bilang gitu, Pak. Ini bukan pencemaran nama baik karena memang sebenarnya. Mau lapor-lapor pencemaran nama baik silakan. Gitu kan. Ada bukti soalnya. Ya udah kalau ada bukti ya. Udah masuk buktinya. Udah masuk buktinya. Masa tetap ke sini. Tolonglah Pak polisi. Dari mana gitu loh. Kita udah teraniaya begini baru digertak-gertak begitu. Kasihan ibu-ibu seperti ini sampai nangis-nangis, coba bayangkan. Ini bukan tiba-tiba Pak, ini udah berulang kali. Udah berulang kali Pak. Kalau ada buktinya udah. Kaitannya apa? Enggak ada buktinya, Kaitannya dengan masuk apa? semua kok. Apakah duit sampai di bawah Pak? Menurut Elsa, justru dia yang laporan. Saya diundang, saya tunggu undangan untuk ini. Kalau memang laporan pencemaran nama baik. Tapi saya ke Polres Jakarta Utara, dia bilang Pak Andi belum diundang. Perkara sampai Karena itu kami siapa? masih mendalami persoalan ini. Ya, perkara sampai itu dengan siapa? Awal perkara ini sampai dengan siapa? Nggak ada perkara di sini. Karena perkara Kalau nggak ada di sini ngapain lagi? perkara itu kalau di meja hijau udah. Ini Nah, terus? bukan perkara ini. Terus Ini kemarin mau ngapain? inisiatif baik. Ya, inilah dengan siapa? Ini susahnya kalau bukan yang bersangkutan. Jangan asal ngomong. Ada Apa buktinya masalah? enggak? Sampai pegang bukti enggak? Yang bersangkutan aja. Ya, ngomong. sampai ada buktinya Sampai nggak? kita ulang-ulang. Nah, makanya sertain bukti Nggak jangan sampai. mungkin kami berani, orang masyarakat kecil berani kalau nggak ada Sertain bukti. buktinya. Perkaranya yang sama siapa? Sama lagi sama siapa? Nggak mungkin. Hah? Kami masyarakat kecil nggak mungkin Lucu berani sampai kalau nggak ada ini. bukti. Mana ada uang? Justru Anda sebagai pengacara, mono ya dengan hormat pasti Anda paham bahwa nggak mungkin ya ibu-ibu seperti ini berani datang ke sini kalau nggak ada bukti. Itu aja, titik. Udahlah. Siapa udah masuk di Parwas? Kuasa apa? Surat kuasa Sampai pengadilan. udah mengakui itu dana Kamili, ya kan? Betul, surat Bukan dana kuasa sampean. itu. Terus Surat sampai kuasa kemarin itu. hubungannya apa dengan dana itu? Dulu. Hah? Hubungannya Sampai kami, hubungan apa? kami member dikuasakan untuk menagih. Member, Bemilas kan? Tadi kenapa Member. enggak? Dasarnya itu, Dasar tolong apa? dipahami. Loh, enggak. Dasarnya itu. Surat kuasa tagihnya ada nggak? Ada, udah masuk surat Mana? kuasa. Mana? Nggak mungkin kami berani. Mana? Kalau fotonya ada, Yang saya mana, udah mana? masukin. Mana kita sering Foto satu saya. Ya. Tunjukin Pak, biar Sampai tahu. tuh lucu. Ngomong tadi bukan dana Milas, Kamali, ya kan? Dana siapa? Dana pribadi. Terus Dana hubungannya- pribadinya, istrinya Istri Sanjay. Sanjay. Ya. Terus hubungan sampean apa dengan dana itu?
Ya. Dana itu diberikan ke kami, member. Mana buktinya pemberian itu? Karena ada buktinya. Surat kuasa udah masuk di sini. Lucu sampean itu. Ya sudah yang lucu. Kalau Yakin ada nggak? Ada. Hah? Ada. Ayo, Di mana rumahnya? saya tahu. Di mana? Di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading mana, Pak? Kenapa? Jalan apa? RT RW nomor. Kenapa? Kayak anak-anak. Udah gini. Atur waktunya. Kecil aja. Apa ya? Sebetulnya Pak saya dengan dia memang betul. Saya tahu surat kuasanya. Surat kuasanya, Pak. Grip, bukan dia ada di grip. Terus Ya. maaf ya punten ya. Siap. Pak, ya. Selain itu ada juga saya, Bang. Bukan cuma grip. Sebetulnya kalau kita juga sebagai masyarakat biasa ini kok bisa begini? Ternyata dia memang sudah dikasih artinya semua hidupnya bahwa dia ini sebenarnya tahu persis rumah Pak Sanjay ya. Tahu persis, makanya kalau mau ke rumahnya, ayo. Jadi itu yang Sampan dengar langsung apa berkatanya? Hah? Sampan dengar langsung apa katanya? Dengan cerita ini. Kalau saya itu memang saya salah satu bagian member daripada yang kita sebut-sebut. Ya. Ya, tapi karena dana titip ini kan dana titipan maksudnya. Berarti dana titipan itu berarti uang-uang Itu versi sekarang kan, dana titipan. Oh, versi sekarang, versi dari dulu. kalau itu Ini loh. Kalau versi sekarang udah penggelapan namanya. Ya kalau penipuan. penipuan, ayo tuntut. Lapor. Ini ada Pak Polisi. Iya. Ayo tuntut. Polisi, gugat perdata. Hah? Yang mau bayar siapa? Loh, kok bayar? Laporan polisi itu Laporan gratis. bayar nggak, Pak? Ya udah. No. Gratis nggak apa-apa. Nih, Transportnya mereka. loh. Kalau balik, itu yang dimaksud. Orang dipahami, ya. Orang-orang susah mereka ini. Gitu loh. Jangan begitu kalau mau baik-baik ya kan. Atur waktu kapan janjian sama-sama waktunya enak. Ayo kita bertemu. Justru ini Kelar. mau ketemu aja susah. coba saya ya dari bayar. Siap. Punten ya bayar. Siap. Saya hemat pikirnya aja ini. Ya. Ada terima lah ya. Ya. Saya kira begini. Di Polsek, di Polres, Polda, ayo. Dan di mediasi. Ayo di mediasi, Pak. Kapan? No, Dijadwalkan silakan aja. sedang. Kalau kami siap kapan aja, malam ini sampai juga buka laporan. sampai pagi boleh juga. Ayo. Ya udah buka laporan, Buka Pak. laporan. Buka laporan. Sekalian, mau ada polisi buka laporan. Nih, gratis lagi, gratis. Biar sama-sama clear. Ya. Sampai nggak buang-buang waktu percuma. Tinggal di mediasi aja, gampang banget. Nah, kan? makanya Mediasi aja gitu loh. Mediasi, biar ada pihak kepolisian. Ayo. Enak. Clear. Sedikit agak rame gitu loh. Ya. Nah, seperti itu Pak RT. Sebenarnya baik kok, niat-niat semua baik. Jadi gini intinya Pak RT datang tiba-tiba gitu kan, gitu kan. Kalau memang ada permasalahan kasih dong undangan dulu gitu kan. Kalau ada bukti laporin gitu kan. Ini gak ada hubungan nih kasus dengan Bang Parat, ini katanya gitu. Terus dikasih solusi. Ketemu lo sama peserta yang Bapak itu tadi. Jangan Gak ada hubungannya lagi, Gak ada hubungannya lagi. Hujan kan, itu yang kedua. Kedua, itu yang tujuannya. Nah, kita datang ke sini baik-baik sudah berapa kali gitu. Nah, kemarin sudah ada yang cair gitu ya. Nah, kita datang ke sini mau ngambil dana titipan yang Pak RT, diamankan dari dari Pak awal. Udah Sanjay. baik-baik datang. Itu yang kedua itu. Ini bukan yang kedua. Yang kedua, Pak. Yang pertama kita disuruh masuk loh, Pak. Kita dibuka Itu yang kedua, hujan. Hujan mau dijelas dulu di sana. Robos masuk. Itu karena tadi ada mobil masuk. Mobil masuk, emang ibu boleh masuk? Saya tanya ibu boleh masuk? Ya Allah ya Robi. Itu kan tadi udah dapat izin. Datang tadi baik-baik. Kan saya suruh keluar. Gimana nggak terkesan robos kalau Anda mendorong dari dalam? Ada buktinya situ loh. Coba yang lengkap. Nih, kameranya. Perte, tolong, ini waktu udah jam ya. 6, karena ini tempat tinggal, tidak boleh ada kegiatan mengganggu masyarakat banyak. Tolong kebijaksanaannya Bu ya. Kalau memang ada permasalahan, tadi udah saya sampaikan, silakan bikin laporan ke kepolisian. Biar nanti polisi, ya petugas dari kepolisian yang akan Menerima lah. Dan di sini saya kira tugasnya Pak Polisi bisa mempertemukan kami lah, memfasilitasi kami lah. Ya, jangan malah justru ya belum selesai persoalan. Kami paham juga kok. Ya, kami paham juga. Tanpa disuruh pulang juga ngapain kita mau tinggal di sini ya sampai seperti ini. Ya, tujuan kita cuma tolong difasilitasi ketemukan. Kalau memang dia orang benar, nggak mungkin takut lah untuk ketemu gitu aja. Polisi pasti tahu lah. Ya, ya. Kalau saya Kami juga nggak perlu berani seperti ini Pak.
Kalau Nggak saya kan berani selaku kita, member kalau dan nggak benar. perwakilan member tuh saya juga. Jadi pada waktu itu saya sempat teleponan sama Pak Sanjay. Itu di tanggal 10 bulan April apa bulan berapa itu saya lupa itu ya. Nah waktu itu saya menuntut hak saya sama Sanjay. Itu bukan sama Farhat, bukan sama Elsa, tapi sama Sanjay saya minta haji. Jawab Sanjay apa? Dana saya sudah saya titipkan sama Pak Elsa Sarif sama Farhat Abbas. Ya udah ketemu kan Pak Sanjay. Ini dengar dulu Pak. Ini setelah saya telepon. Ini klarifikasi ya. Nah, setelah itu kata Pak Sanjay, terus saya harus menuntut kemana hak saya. Nah, jadi hak dana yang sudah dititipkan sama Farhat Abbas sama El Sarif itu, ya itu dana saya ada di sana. Nah, saya sepenuhnya sudah saya limpahkan sama Pak Andi gitu. Ini Pak Andi. Untuk Nah, teman-teman. dana itu untuk teman-teman. Itu Pak Sanjay sendiri yang bilang sama saya. Justru melalui itu kan telepon. katanya, Pak. Ini Ya, Pak Sanjay tadi telepon ada saya. solusi dari Ini Pak Sanjay telepon mitra saya. Ya Sanjay udah yang- Pak Nah, jadi Sanjay. saya pribadi di mana Nggak usah saya katanya menuntut katanya. keadilan, Ribut di dengan mana pihak saya pengacaranya gitu kan. harus kemana? Makanya- gitu. makanya Jadi hari ini satu orang ketemu sama itu, kita nggak usah masuk Pak, kita tunggu di situ aja. Serius Pak. Bahkan Tolong tadi fasilitasi, Pak. siang ini teleponan sama Pak Sanjay. Ya benar ya Pak Iya. Andi? Nah, tadi siang juga. Tadi Bagaimana siang waktu saya nelpon? Teleponan sama Pak bicara Sanjay dengan Pak sama Andi, Pak Andi. lagi makan soto, kata Pak Sanjay, Pak tolong fasilitasi member-member dana bantuan minta sama Farhat Abbas dan Elsa Sarif Sama Nah, itu tadi Pidi. siang. sama Pidi bertiga. Pak Sanjay nelpon langsung kan ke Ya, itu? nelfon langsung Pakai HP saya kan? Telepon Pak Andi Ripadi. Nah, keras suaranya kan? Iya. Nah, itu. Klarifikasi juga dari Saya kami nggak ya. ada loh. Klarifikasi juga dari kami ya. Kita juga dapat kuasa dari 20 orang korban yang menuntut kerugiannya 20 kepada. orang Iya. korban, Itu Kepada lebih. siapa? Nggak usah Entar nggak saya usah klarifikasi dulu. melebar. Entar, Bapak udah Iya, ngomong Nggak usah melebar kepada siapa dulu. Enggak. Ini KMM loh ini. Enggak. Itu apa? Kita KCM kan? KMK dan PKCM dua. Kita sudah ada 2 surat kuasa Pak ya dari korban Memiles ya. Totalnya ada 20 yang wilayahnya itu tidak hanya di Jakarta, tapi juga ada di Surabaya dan Jakarta Utara. Dan kita sudah melakukan upaya Ada surat hubungannya somasi dengan ya. melebar Yang kerugiannya gitu. itu 4,5 miliar Pak. Jadi korban-korban ini 4,5 miliar aja. korban-korban ini Puluhan miliar tidak ini. ada kepentingan hukum untuk menuntut kepada Pak Farhat Abbas atau Bu Elsa Sarif. Karena apa? Secara hukum uang yang mengelola itu adalah KMK ya, bukan rekan advokat. Jadi kita sudah melaporkan kepada pihak kepolisian gitu Pak. Jadi kita juga berkonsolidasi dengan korban untuk menuntut pulang pihak pelaku dari PTM Kemenkem itu Pak. Itu aja sih. Iya dong. Iya. Ya makasih ya. Pak Sanjay dan pengacara ya. Bu, makasih ya. Iya Pak, ya Allah. Jangan Pak. Serius Pak. Makasih semuanya ya. Ya, mati dulu.